Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala malam hari ini memberikan taufik dan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji hadis-hadisnya, mengkaji tentang tauhid yang menjadi tujuan utama seorang hamba atau seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau ingin selamat seorang hamba, seorang muslim di dunia dan di akhirat, hendaknya ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, dan janganlah kalian wafat meninggalkan dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam, di dalam memeluk agama Islam. Yang Islam artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri dalam arti kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu seorang nabi, entah itu seorang rasul, entah itu malaikat, kita tidak boleh meniatkan atau mengarahkan ibadah kita, menyerahkan ibadah kita untuk mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya majelis ini, sebuah majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyaratan fudula, yang kerjaan mereka dari sekian banyak malaikatnya Allah, salah satu yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada beberapa malaikatnya Allah, bahwa malaikat-malaikat tersebut berkeliling di dunia, berkeliling di atas bumi. Yatatabba'una majalis dzikr, yang mereka mencari majelis ta'lim yang di dalamnya disanjung Allah Subhanahu wa taala, diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dipelajari betapa agungnya Ia. Yang di dalamnya kita mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yang di dalamnya kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila orang-orang yang duduk di majelis ta'lim tersebut, mereka selesai atau mereka bubar daripada majelis tersebut, maka malaikat pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan keutamaan majelis ta'lim. Keutamaan majelis ta'lim.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencari majelis ta'lim. Yang apabila mereka mendapati majelis ta'lim, mereka langsung duduk di situ. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa malaikat-malaikatnya Allah mengepakkan sayap-sayap mereka sampai ke langit. Mereka berebut untuk menaungi orang-orang yang duduk di majelis ta'lim dengan mengepakkan, dengan membuka sayap mereka. Sampai mereka memenuhi antara majelis ta'lim tersebut dengan langit yang pertama. Subhanallahil azim. Setelah orang-orang tersebut bubar, mereka pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk laporan jamaah sekalian. Untuk laporan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, "Wahai malaikatku, apa yang kalian dapati dari hamba-hambaku? Ya Allah, sesungguhnya mereka mengagungkan-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya mereka mensucikan-Mu ya Allah. Sungguhnya mereka membesarkan nama-Mu ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikatku, apakah mereka telah melihat surgaku?" Ada orang yang pernah lihat surga ya, ikhwan? Ada yang pernah lihat surga? Tidak ada yang pernah lihat surga. Malaikat mengatakan, "Tidak ya Allah, sungguhnya mereka tidak pernah melihat surga." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana kalau mereka melihat surga? Maka mereka pasti akan lebih taat kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa hal ra'aun nar?" Kemudian apakah mereka telah melihat nerakaku? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La ya Rabb," tidak ya Allah. Mereka tidak pernah melihat neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ra'aun nar?" Bagaimana apabila mereka melihat nerakaku? Maka mereka akan lebih taat kepada Allah. Lebih memenuhi majelis-majelis ta'lim dengan mempelajari siapa Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendalami Allah Subhanahu wa taala, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishhadu, saksikanlah. Dan ini merupakan keutamaan majelis ta'lim jamaah sekalian. Ishhadu anni ghafartu lahum. Saksikanlah, sungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian yang lebih ajib lagi ya akhi, para malaikat tersebut mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya di antara mereka ada orang yang berlumuran dosa. Tiap hari bersalah, tiap hari berdosa ya Allah, tiap hari bermaksiat. Ia hanya lewat di depan majelis ta'lim kemudian duduk saja. Hanya lewat, kalau bahasa kita mampir, Mas. Dia tidak berniat dari rumah dia untuk hadir di majelis ta'lim. Dia memiliki kebutuhan di sana, melewati majelis ta'lim, kemudian tergerak hatinya untuk duduk di majelis ta'lim. Ia orang yang penuh dengan dosa ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ishhadu anni ghafartu lahu." Saksikanlah aku juga mengampuni dia. Subhanallah. Ini merupakan keutamaan majelis ta'lim di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orangnya. Dan semoga kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama. 3 landasan utama yang setiap muslim wajib mempelajari 3 landasan utama tersebut agar menjadi orang yang taat, agar menjadi orang yang saleh, agar menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dengan tauhid tersebut, dengan tidak menyerahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita mempelajari tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Karena ibadah ini sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan maupun perkataan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Segala sesuatu yang bentuknya ibadah, maka kita tidak boleh, kita dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkannya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Tayyib. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah mempelajari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fa idza qila lak man rabbuk?" Apabila dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu? Faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amih.
Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara diriku dan memelihara seluruh alam semesta, yang telah mengaturku dan yang telah mengatur alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Karena Allah yang menciptakanku, Allah yang mengaturku, Allah yang memeliharaku dan yang memelihara segala apapun, maka dia satu-satunya sesembahanku. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dia adalah yang aku sembah semata. Dia adalah sesembahanku semata. Yang aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Dalilnya adalah dan beginilah seharusnya seorang muslim, terlebih lagi seorang dai. Dia tidak mengatakan sebuah perkataan, dia tidak mengeluarkan dari lisannya sebuah perkataan melainkan dengan dalil. Maksudnya di sini adalah tentang permasalahan-permasalahan agama, tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang yang lainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengajarkan kepada kita, kamu beragama, kamu menyampaikan agama, kamu menasihati seorang, maka sampaikanlah dengan dalil. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb, sang pemelihara alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alam, dan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Allah yang memelihara alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang memberikan rizki dengan nikmat-nikmatnya kepada seluruh alam semesta. Tidak terkecuali manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Sekalipun para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah alam. Saya ulangi, ikhwan, alam adalah kata satu. Kata satu. Tapi kalau jamaknya, apa jamaknya? Alamun. Jamaknya alamun. Saya adalah salah satu dari alam. Aku adalah alam. Antum adalah alam. Kita semua adalah alamun. Di sini disebutkan alamin karena salah satu kaidah bahasa Arab mudhaf ilaih, maka menjadi alamin, rabbil alamin. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu daripada alam tersebut. Maka yang selain Allah adalah alam. Sekarang pertanyaannya, langit alam atau bukan, ikhwan? Alam atau bukan langit? Alam. Malaikat alam atau bukan? Alam. Arsy-Nya Allah alam atau bukan? Alam. Di sana ada dua hal. Ada alam, ada Rabbul alam atau Rabbul alamin. Kalau bukan Rabb berarti alam. Sama halnya dengan kalau bukan Khaliq, sang pencipta, maka yang lainnya adalah makhluk. Makhluk. Tayyib. Setelah Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, dan lagi-lagi beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan ilmu dengan tanya jawab, agar biasa seorang guru kepada muridnya setelah menjelaskan sesuatu, maka apabila ingin menjelaskan sesuatu yang lebih, biasanya menjelaskannya dengan metode tanya jawab. Tanya jawab. Tayyib. Beliau mengatakan, kita sudah tahu semua bahwa Allah adalah Rabbul alamin. Rabbul alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, maka Allah semata yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak diminta pertolongan, diminta doa, maka Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang segalanya, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, apabila dikatakan kepadamu, apabila kamu ditanya, بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, dengan apa kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa tandanya bahwa Allah adalah Rabb kita? Bahwa Allah adalah yang memelihara kita semua. Apa tandanya? Apa tanda-tanda kekuasaannya? Kalau misalnya kita mengenal si fulan orang baik, ana mengatakan kepada antum, ya akhi, si fulan orang baik. Kemudian antum tanya ke ana, ya akhi, apa tanda-tandanya bahwa orang ini baik? Maka ana jawab, orang ini baik karena akhlaknya baik dan seterusnya. Makanya kita wajib tahu, kita wajib memahami. Bagaimana kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya? Bahwasanya di sana ada zat yang namanya Allah Rabbul Alamin. Bima arafta rabbak faqul. Kalau engkau ditanya dengan apa engkau mengetahui tentang Tuhanmu, apa tanda-tandanya? Faqul, maka katakanlah, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya di sini apa maksudnya, ikhwan? Tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kemahaesaannya. Tanda-tanda kemahaesaannya. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Tanda-tanda kebesaran Allah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Dengan tanda-tanda tersebut dan dengan makhluk-makhluk tersebut kita tahu, kita memahami dan kita mengerti bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda keesaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Perhatikan ikhwan. Di sini Syekh rahimahullahu taala sangat rinci sekali sampai membedakan antara tanda-tanda kebesaran Allah dengan makhluk-makhluknya. Ana ulangi, antum perlu perhatikan di sini. Syekh rahimahullahu taala membedakan antara tanda-tanda kebesaran Allah dengan makhluk-makhluknya. Yang apabila kita fahami secara global, maka sama. Tanda-tanda kebesaran dan dengan makhluknya maka sama. Malam dan siang adalah makhluknya Allah. Matahari, bulan adalah makhluknya Allah. Akan tapi Syekh di sini membedakan. Mengapa membedakan? Ya, silahkan nanti dicatat. Ya. Bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan adanya siang. Kemudian adanya matahari dan adanya bulan. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya. Ya. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, as-samawatu sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya. Dan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah langit yang 7 lapis. Kemudian bumi yang 7 lapis. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan apa-apa yang ada di atas langit atau apa-apa yang ada di dalam bumi. Wa ma bainahuma, ya. Dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya. Tayyib. Ana sedikit meringkas saja. Mengapa Syekh rahimahullah ta'ala membedakan antara tanda-tanda kebesarannya dengan makhluknya? Ya. Karena yang disebutkan di sini adalah tanda-tanda kebesarannya adalah malam dan siang. Malam dan siang. Malam dan siang selalu silih berganti. Selalu silih berganti. Adanya malam, kemudian datang setelahnya siang. Adanya siang, kemudian datang setelahnya malam. Kemudian sama juga dengan matahari dan bulan. Matahari tidak ada yang 24 jam. Kalau ada matahari, tidak lama nanti ada rembulan. Kemudian kalau ada bulan, tidak lama maka nanti akan timbul matahari. Itu menunjukkan bahwa di sana ada zat yang mengatur itu semua. Ada zat yang mengatur itu semua. Berbeda dengan langit dan bumi. Kalau langit, ya sudah seperti itu. Bumi, ya sudah seperti itu. Siang kita melihat bumi seperti itu. Siang kita melihat langit seperti itu. Malam dan pagi kita melihatnya seperti itu juga. Tidak berubah. Akan tetapi adapun malam dan siang, matahari dan bulan maka terus berubah, terus silih berganti. Ya. Maka ini menunjukkan kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwa di sana ada zat yang mengatur. Di sana ada zat yang mengatur.
Tayyib. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemahaesaannya Allah tabaraka wa taala, al-lailu wan-nahar, adanya malam hari dan adanya siang hari. Wasyamsu wal-qamar, dan adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud ibadah ke matahari dan kepada bulan. Karena matahari diganti dengan bulan. Begitu juga bulan diganti dengan matahari. Dan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Wa kullun fi falakin yasbahun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya beredar pada orbitnya masing-masing. Kalau seandainya matahari itu bulan, maka ia tidak akan mau digantikan dengan bulan. Kalau seandainya bulan itu Tuhan, maka bulan tidak akan mau digantikan dengan matahari. Ini menunjukkan bahwa mereka semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud atau ibadah atau menyembah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tapi sujudlah, beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua. Yang kita sembah adalah yang menciptakan mereka semua, yang menciptakan malam, yang menciptakan siang, yang menciptakan matahari dan bulan dan seterusnya. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian benar-benar menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau seandainya matahari yang memiliki kekuatan yang luar biasa, kalau seandainya bulan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, disebutkan bahwa jaraknya matahari dengan bumi berapa miliar kilometer, ikhwan? Ratusan miliar kilometer. Jarak antara matahari dengan bumi. Sebegitu jauhnya matahari bisa menyinari bumi. Betapa hebatnya makhluk Allah ini. Kemudian sama juga dengan bulan. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang apabila manusia itu tanpa matahari atau tanpa bulan, ia tidak akan bisa hidup dengan tenang atau dengan kehidupan yang baik di muka bumi ini. Sebegitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyembah Dia. Menyembah Dia semata atau menyembah Allah dan menyembah Dia. Nanti kita akan bahas. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja menyembah kepada selain Allah, tidak. Salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Orang-orang musyrikin itu mereka juga menyembah Allah. Mereka beribadah, mereka berdoa meminta juga kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din." Insyaallah nanti kita akan bahas. Dan apabila mereka berlabuh di atas lautan, kemudian diterjang oleh ombak, mereka berdoa kepada siapa? Kepada Hubal, kepada berhala yang paling besar di sekitar Ka'bah, yang mana di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Yang paling besar namanya Hubal. Namanya Hubal. Yang terbuat dari batu-batu berlian yang berharga. Dan bentuknya sangat besar sekali. Apakah orang-orang musyrikin minta kepada Hubal? Minta kepada nenek-nenek moyang mereka yang mereka gambarkan menjadi seperti berhala, patung? Tidak. Mereka minta kepada siapa? Allah. Karena mereka tahu Tuhannya laut siapa? Allah. Mereka faham dengan benar bahwa Tuhannya angin, Tuhannya badai adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka meminta kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah." Dan mereka berdoa dengan ikhlas. Apa artinya ikhlas, ikhlas? Apa artinya ikhlas? Kita selama ini selalu bilang ikhlas. Apa artinya ikhlas? Memurnikan sebuah ibadah. Waktu dia doa,
hatinya nggak ada itu. Hubal itu nggak ada. Waktu dia minta, nggak ada itu. Di dalam hati mereka nggak ada itu. Salah satu dari 360 berhala tidak ada sama sekali. Hati mereka benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan oleh Allah. Sekalipun setelah diselamatkan, mereka kembali meminta kepada berhala-berhala tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang musyrikin juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi salah satu yang dilarang oleh Allah bukan hanya saja meminta kepada selain Allah semata, akan tapi meminta kepada Allah juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa qauluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala. Dan dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Barusan ayat yang sebelumnya adalah di dalam surat Fussilat ayat ke-37, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda kebesarannya. Ini dalil bahwa di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah, di sana juga ada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dua-duanya sama, semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit-langit dan juga menciptakan bumi fi sittati ayyamin. Di dalam jangka waktu 6 hari, 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian naik ke atas 'arsy-Nya. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan malam dengan siang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggantikan siang dengan malam. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan matahari dan bulan dan bintang-bintang musakhkharatin bi amrih, semuanya beredar atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya matahari itu Tuhan, maka ia sesenang dirinya apabila ia ingin memunculkan dirinya pada malam hari. Betul atau enggak, ikhwan? Betul atau enggak? Benar. Kalau seandainya bulan itu Tuhan, maka ia sesenang dirinya. Kapan ia ingin memunculkan dirinya? Apakah di malam hari? Apakah di waktu duha? Ataukah di siang bolong jam 12 siang misalnya? Terserah dirinya. Akan tetapi mereka bukanlah Tuhan. Melainkan mereka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur orbitnya masing-masing oleh Sang Pencipta. Ini menunjukkan bahwasannya di sana ada pencipta. Ini salah satu dalil bantahan terhadap orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Yang tidak percaya terhadap Tuhan. Subhanallah, siang dan malam tidak pernah berubah. Matahari munculnya di siang hari, bulan munculnya di malam hari, tidak pernah berubah. Tidak pernah kemudian matahari muncul di malam, kemudian bulan muncul di siang. Tidak pernah. Subhanallah, wa kullun fi falakin yasbahun. Segala sesuatu berjalan di orbitnya masing-masing sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musakhkharatin bi amrih. Bi amrih artinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Dialah yang menciptakan segalanya, dialah yang mengatur segala urusan di dunia. Tabarakallahu rabbul alamin. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. War-rabbu huwal ma'bud. Dan Rabb itu di dalam bahasa Arab asal katanya dari kata rabba yurabbi. Rabba yurabbi yang artinya memelihara, yang artinya memelihara. Atau yang mengajarkan sesuatu. Makanya kita ada satu kata yang sering kita sebut tarbiyah. Tarbiyah yang mengatur anak kecil, yang mengajarkan anak-anak kecil. Atau seorang guru mentarbiyah murid-muridnya. Artinya memelihara atau mengatur atau mengajarkan kepada mereka.
Oleh karena ya, seorang alim yang benar-benar dia alim, yang dia mengerti kapan ia harus mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu A dan kapan ia harus mengajarkan ilmu Z kepada murid-muridnya. Ia tahu bahwa murid-muridnya ini adalah para penuntut ilmu yang pemula. Maka ia tahu ilmu apa yang harus diajarkan kepada mereka. Kalau ia mengajarkan atau apabila mereka mengajari penuntut ilmu yang kelasnya sudah tinggi, maka ia tahu ilmu apa yang harus diajarkan kepada mereka. Yang mana alim tersebut yang memahami kondisi muridnya, maka ia disebut al-alimu ar-rabbani. Al-alimu ar-rabbani. Rabbani dari kata-kata Rabb, dari kata-kata tarbiyah, yang artinya mengajarkan sesuatu, yang memelihara sesuatu, yang mengatur sesuatu. Ini disebutkan ya, al-alimur rabbani disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, walakin kunu rabbaniyin, ya, walakin kunu rabbaniyin. Ya, taib. War-rabbu huwal ma'bud. Ya. Yang memelihara, yang mengatur ini semua, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah al-ma'bud. Ya. Apa artinya ma'bud, ikhwan? Yang disembah. Ma'bud artinya yang disembah. Adapun abid artinya yang menyembah. Sama dengan khaliq. Abid sama dengan khaliq. Artinya sama di dalam wazan kalau kaidah bahasa Arabnya. Artinya subjeknya, subjek. Adapun ma'bud maka ia adalah objek yang diibadahi. War-rabbu huwal ma'bud. Ya, Rabb adalah yang diibadahi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikannya untuk orang-orang mukminin saja, untuk orang-orang Islam saja, akan tetapi seluruh umat manusia. Karena yang muslim atau yang kafir semuanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, sembahlah Rabb kalian. Ya. Mengapa kita menyembah Rabb? Mengapa kita menyembah Rabb kita yang satu ini? Tidakkah di sana ada Rabb yang lain? Tidakkah di sana ada ilah atau Tuhan yang lain? Mengapa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Yang punya matan ya, boleh dilihat ikhwan. Dilihat ayatnya, Ayat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 21 dan 22. Mengapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Yang telah menciptakan kalian. Mengapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Manusia-manusia, umat-umat sebelum kalian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka yang diciptakan oleh wali fulan dan wali fulan. Orang soleh fulan dan orang soleh fulan. Nabi fulan atau rasul fulan, malaikat fulan atau malaikat fulan. Tidak. Semuanya tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah yang menciptakan kita, maka kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Karena takwa berdiri di atas tauhid. Takwa berdiri di atas tauhid. Pondasinya takwa adalah tauhid. Orang takwanya seperti apa? Tingkat ketakwaannya setinggi apapun dia, kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bernilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bernilai ibadahnya seseorang tanpa dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi, ikhwan, karena takwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Sembahlah Allah agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah tidak mengatakan sembahlah Allah agar kalian mentauhidkan Allah, tidak.
agar kalian bertakwa. Apa artinya takwa? Apa artinya takwa, ikhwan? Takwa adalah, ada beberapa definisi. Mungkin yang sering kita dengar adalah kita menjadikan diri kita benteng yang kuat antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membentengi diri kita daripada azabnya Allah. Bagaimana kita membentengi diri kita, ikhwan? Bagaimana kita membentengi diri kita dari azabnya Allah? Dengan taat dan menjauhi dosa. Dengan taat dan menjauhi dosa. Ini menunjukkan bahwa takwa dilandasi dengan tauhid. Maka bertakwa, bagaimanapun takwanya seseorang, setinggi apapun takwanya seseorang, kalau tanpa tauhid, maka ketakwaannya tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaannya adalah, mengapa ibadahnya seseorang, mengapa ketakwaannya seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah apabila dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Karena setelah ia beribadah, karena setelah ia menjauhi dosa-dosa, kita katakan bahwa dia ini orang yang benar-benar orang soleh. Akan tetapi dia tidak mengenal tauhid, Pak. Maka ia bisa datang kepada tukang sihir. Dia bisa datang kepada para normal. Dia bisa datang ke dukun. Mendatangi 3 orang ini sekarang tidak harus secara zahir. Tidak harus secara nampak. Kita tidak harus datang ke rumah-rumah mereka. Sekarang bisa dengan apa, Pak? Dengan HP. Seorang bisa mempercayai paranormal. Seorang bisa mempercayai apa bintangnya, zodiaknya apa. Orang bisa mempercayai sihir dari HP. Maka ini antum-antum semua, kita semua ini kepala keluarga wajib mempelajari tauhid kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa sekarang melarang anak kita dari HP, Pak. Bisa, Pak? Nggak bisa. Dilarang tambah brutal dia. Anak sekarang dilarang HP tambah brutal, tambah nakal. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kenyamanan, ketentraman pada bapaknya, pada ibunya. Dia mendapatkan ketenangan, ketentraman sama teman-temannya. Teman-temannya lebih buas. Lebih buas lagi. Yang bisa kita arahkan adalah, nak, ini lo tauhid, nak. Kalau ada iklan tentang paranormal, tentang zodiak, tentang dukun, tentang ramalan, maka hapus, nak. Jangan engkau lihat, nak. Kalau dipercayai, maka ibadahnya yang sudah dilakukan gugur semua. Sekalipun kita tidak boleh memvonis dia gugur, tidak. Tidak boleh kita memvonis seorang ibadahnya gugur, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Allah memperingatkan, maka peringatan ini harus kita sampaikan. Paham, ikhwan? Tentang surga dan neraka kita tidak boleh memvonis orang fulan di surga, fulan di neraka, tidak. Akan tetapi kabar gembira, peringatan, menakut-nakuti dengan dalil ini harus kita sampaikan agar orang faham. Apakah saya ini benar-benar Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya Islam di hadapan manusia? La'allakum tattaqun. Baik. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Tidak sampai di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dunia yang hina ini. Dunia menghinakan di hadapan kita. Artinya kita bisa berdiri atau berjalan di atas bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan bumi ini untukmu. Untuk siapa, ikhwan? Untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan bumi ini. Yang meluruskan jalan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan ini jalan, kemudian ini sungai dan seterusnya. Di sana ada pegunungan dan seterusnya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a binaa'a. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengokohkan langit-langit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Sebentar setelah azan. Bismillah. Taib. Allah Subhanahu wa taala kita ibadahi karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan untuk kita bumi ini, kemudian mengokohkan langit di atas kita, wa anzala minas sama'i ma'a, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air dari langit. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila meminta hujan maka mintanya kepada siapa, akhi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW tahu bahwasanya Ibrahim adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kekasihnya Allah? Ada dua orang. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling utama daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW tidak meminta kepada Ibrahim untuk menurunkan hujan. Padahal Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Kalau sudah kekasih, berarti ia memiliki kedudukan yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala minas sama'i ma'a. Ana menyebutkan ini karena sebagian kaum muslimin masih meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pawang hujan dan seterusnya. Masih ada nggak kira-kira kaum muslimin yang percaya kepada pawang hujan, ikhwan? Masih ada nggak?
Banyak ya akhi. Banyak. Kalau kita tidak bisa mendakwahkan tauhid ini kepada masyarakat yang luas, maka wajib bagi kita, tugas kita adalah mendakwahkan tauhid ini untuk siapa? Istri kita, untuk orang tua kita, dan untuk anak-anak kita. Itu yang paling wajib. Kemudian yang wajib lagi untuk saudara dan saudari kita. Ya, kakak-kakak kita, adik-adik kita, dan seterusnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebelum Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini untuk orang-orang yang luas, untuk orang-orang di luar keluarga Nabi SAW, Rasulullah SAW terlebih dahulu mendakwahkan Islam ini kepada siapa? Kepada keluarganya terlebih dahulu. Dan kita sebagai laki-laki, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Istri kita menjadi tanggung jawab kita. Anak-anak kita juga menjadi tanggung jawab kita. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu dan lindungilah pula keluargamu dari api neraka. Dan sebab yang paling utama, sebab yang paling besar kita melindungi diri kita dan keluarga kita adalah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa bejatnya manusia? Seberapa bejatnya manusia? Tiap hari bermaksiat kepada Allah. Tiap hari berzina. Tiap hari minum khamr. Tiap hari merampok, mencuri, dan seterusnya. Selama ia tauhid kepada Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Sekalipun dia pernah melakukan kesyirikan sebelum dia wafat, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan mendapatkan dua pilihan nanti di akhirat. Pilihan yang pertama, ia akan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, dan pada akhirnya nanti dia akan masuk surga. Artinya ia akan sementara dicuci dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka, dan pada akhirnya nanti dimasukkan ke dalam surga. Atau apabila ia memiliki amalan yang ia pernah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah berkehendak untuk langsung memasukkan orang tersebut ke dalam surga, maka itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila seorang itu sesoleh apapun dia, bahkan ia disanjung-sanjung oleh manusia bahwa dia ini orang saleh, wali kutub dan seterusnya, akan tetapi ia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktu wafat, tatkala wafat ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada harapan surga untuk dirinya. Maka tauhid ini adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekalipun kita tidak boleh, sekali lagi ikhwan, kita tidak boleh memvonis orang. Fulan karena sebelum wafat waktu sakaratul maut dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita vonis dia masuk surga. Tidak boleh. Orang berjihad kemudian mati syahid, kita bilang fulan fil jannah, fulan di surga. Tidak boleh. Sama halnya dengan orang yang melakukan kesyirikan. Kita tidak boleh memvonis dia masuk neraka karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Baik, kita lanjutkan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Oleh karena hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Tabaraka Wa Taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dari tanah. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena dalil-dalil itu semua, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan bumi ini terhampar untuk kita, Allah yang mengokohkan langit di atas kita, Allah yang menurunkan hujan, kemudian dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan, kalau antum ada matannya, antum bisa perhatikan di sini. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekutu artinya apa? Di sana tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang itu menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Kalau tidak menyembah Allah, hanya menyembah kepada selain Allah, maka dia sudah keluar dari Islam. Dia tidak dikatakan orang muslim.
Tapi Allah di sini mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yad'u ma'allah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa meminta bersamaan dengan Allah. Bersamaan dengan Allah artinya apa? Meminta kepada Allah juga meminta kepada selain Allah. Ada nggak yang meminta kepada selain Allah? Banyak. Banyak. Contoh yang berat-berat mungkin belum waktunya kita sampaikan sekarang. Contoh yang kecil, Pak. Kalau ada orang awam, orang yang mungkin dia belum mengenal tentang tauhid, ketemu dengan ustadz atau ketemu dengan orang yang nasabnya nyambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia katakan? Minta apa ya, akhi? Minta berkah. Berkah ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meminta keberkahan kepada selain Allah. Kalau sudah minta kepada selain Allah, maka sudah dikatakan orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Telah menjadikan fulan dan fulan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Baik. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala mengomentari ayat yang barusan kita baca, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan segalanya ini, segala sesuatu ini yang diciptakan oleh Allah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk dimintai pertolongan, yang berhak untuk dimintai perlindungan dan seterusnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan, tadi anak masuk masjid, itu imam sudah dalam keadaan rukuk. Ada salah satu sunnah minas sunan al-mahjurah, salah satu sunnah yang dilupakan atau tidak diketahui atau bahkan ditinggalkan adalah tatkala kita masuk masjid, sedangkan imam sudah rukuk, itu kita disunahkan untuk berjalan dalam posisi rukuk. Jadi dalam jarak 2 atau 3 shaf kita sudah boleh rukuk, Pak. Kita rukuk, kemudian kita jalan dengan posisi rukuk itu untuk masuk ke dalam shaf. Itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man adrakar ruku' faqad adrakar raka'ah. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka ia telah mendapatkan satu rakaat. Artinya imam rukuk, kemudian kita rukuk juga, maka kita mendapatkan satu rakaatnya imam. Tapi kalau imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita sudah sudah ketinggalan satu rakaat. Itu salah satu sunnah minas sunnah al-mahjurah, salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Baik, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi telah bacakan apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bima'arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, karena rububiyahnya Allah itu butuh dengan ilmu. Kita meyakini bahwa Allah itu Rabb. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka kita harus mempelajari tentang pengetahuan tersebut. Kita harus melihat kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, keesaannya Allah.
kita harus melihat itu, kita harus mempelajari. Karena melihat dan mempelajarinya itu termasuk perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus. Boleh ditulis ikhwan, di dalam surat Yunus ayat 101. Dalil bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan mempelajari tentang kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Qul inzuru ma'adza fis samawati wal ardh." Katakanlah wahai Muhammad, lihatlah oleh kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nudhru 'an qaumin la yu'minun. Sungguhnya betapa banyaknya ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berapa banyaknya atau berapapun banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya di sana ada zat yang diibadahi, maka ia begitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ia langsung paham bahwa ini ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Kemudian dalil bahwa kita harus melihat dan mempelajari tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'." Tidakkah mereka melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi. Langit merupakan makhluknya Allah. Bumi merupakan makhluknya Allah. Langit dan bumi juga merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, di dalam kaidah bahasa Arab, mungkin Ustaz juga tahu bahwa di sana ada sesuatu atau ada dua hal yang apabila bersatu maka maknanya berbeda, yang apabila berpisah maka maknanya sama. Contohnya ini misalnya, tanda-tanda kebesaran Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Dua kalimat ini, ayat dengan makhlukat, ayat artinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah dengan makhluk-makhluknya Allah. Apabila dua kalimat ini atau apabila dua kata ini bersatu di dalam sebuah kalimat, maka maknanya berbeda. Akan tetapi apabila berpisah di dalam yang ini di dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf, yang ini di dalam satu kalimat atau satu paragraf, maka maknanya sama. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah makhluknya Allah. Makhluknya Allah juga tanda kebesaran Allah. Anak ulangi, apabila bersatu di dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Apabila berpisah maka maknanya sama. Sama halnya dengan Islam dengan iman. Kata Islam dan iman apabila bersatu di dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Apabila berpisah, artinya yang ini di satu kalimat, di satu paragraf, yang ini di satu paragraf yang lain, maka maknanya sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Bisa dipahami, ikhwan? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila bersatu maka maknanya berbeda, apabila berpisah maka maknanya satu alias sama. Sama halnya dengan makhluk dengan ayat-ayatnya Allah. Kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Syekh rahimahullah taala membedakan antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Ayat itu apa sih Pak artinya Pak? Ikhwan, apa artinya ayat? Ayat itu artinya tanda. Artinya apa? Tanda. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat. Ada ayat. Artinya ayat 1 tandanya ini. Ayat kedua ada tandanya. Ketiga dan seterusnya ada tandanya. Sama halnya dengan seorang kalau punya ciri khas maka dia punya tanda tertentu. Maka punya tanda tertentu. Maka Syekh di sini rahimahullah ta'ala membedakan antara ayat tanda-tanda kebesaran Allah dengan makhluknya Allah. Karena tanda-tanda kebesaran Allah silih berganti. Adanya siang kemudian digantikan dengan malam. Adanya malam kemudian digantikan dengan siang. Adanya matahari kemudian datang bulan. Kemudian
bulan itu pergi dan digantikan oleh matahari kembali. Ya. Dan ini merupakan tanda yang begitu jelas bahwa di sana ada zat yang mengatur ini semua. Berbeda dengan langit dan bumi. Adapun langit sudah seperti itu. Kita pagi, siang, sore, malam melihat langit sudah seperti itu. Sama halnya dengan bumi. Kita melihat bumi ya sudah seperti itu. Mau kita melihatnya pagi, mau kita melihatnya sore atau malam ya sudah seperti itu. Sama halnya dengan gunung, ya, pegunungan. Kita melihat pegunungan pagi ya seperti itu, siang seperti itu dan seterusnya. Maka ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya dengan adanya malam, siang, matahari dan bulan. Dan ini manfaat mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada ayat, artinya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga Allah Subhanahu wa taala pernah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, lihatkanlah kepadaku tanda-tanda kebesaranmu ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak meminta apa? Untuk diperlihatkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluknya Allah ya sudah dilihat seperti itu. Ya, langit ya seperti itu, bumi ya seperti itu. Akan tetapi apa ya Allah yang lebih menakjubkan lagi daripada adanya langit dan bumi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan begitulah kami telah memperlihatkan tentang tanda-tanda kebesaran kami kepada Nabi Ibrahim yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Di sana adanya hujan. Terkadang hujan, terkadang panas. Kalau hujan adanya petir, maka di sana ada menunjukkan di sana ada zat yang mengatur ini semua. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada Ibrahim alaihissalam? Kata Allah, "Waliyakuna minal muqinin." Agar Ibrahim itu menjadi orang-orang yang yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba falamma qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Kemudian tatkala datangnya malam, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bintang-bintang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian bintang-bintang tersebut hilang, pergi. Qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim melihat bintang-bintang, Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang-bintang itu pergi, hilang, Ibrahim mengatakan aku tidak suka sama yang hilang ini. Aku tidak suka sama bintang-bintang ini yang hilang. Kemudian tatkala melihat bulan juga sama. Ini adalah Rabbku. Tatkala bulan itu hilang, Ibrahim mengatakan aku tidak suka terhadap suatu yang hilang. Begitu juga melihat matahari. Ini menunjukkan bahwa semuanya ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda kebesaran ini menunjukkan bahwa di sana ada zat yang mengatur ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau Syekh rahimahullah taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah, kemahaesaan Allah, keperkasaan Allah, kekuatan Allah dan seterusnya, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan macam-macam ibadah atau jenis-jenis ibadah. Setelah kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia-manusia sebelum kita. Setelah kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta ini semua, maka segala bentuk ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ibadah? Maka seorang muslim wajib mempelajari apa macam-macam ibadah. Entah itu ibadah hati maupun ibadah anggota badan, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amrallahu biha, dan macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita setiap muslim melaksanakannya, mengerjakannya. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam, yang artinya apa Islam? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wal iman, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensinya. Rukun iman ada 6. Setelah iman, al-ihsan. Apa itu ihsan?
Kita khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ibadah, maka kita tidak boleh memikirkan hal yang lain. Kita harus khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Kemudian macam ibadah yang lain adalah doa. Doa adalah ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lain, sekalipun hadisnya yang dhaif, lemah, akan tetapi maknanya sama, maknanya benar. Disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Di sana ada ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi intisari daripada ibadah adalah doa. Maka kita pernah jelaskan di sini bahwa doa terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Ada dua jenis doa. Yang pertama doa kita meminta kepada Allah. Yang kedua doa kita beribadah kepada Allah. Doa kita meminta kepada Allah, Allah maghfirli, ya Allah berilah aku rezeki, berilah aku keturunan dan seterusnya, itu doa yang kita pahami. Akan tetapi di sana ada namanya doa ibadah. Doa kita menyembah kepada Allah. Tatkala kita sholat, sejatinya kita minta apa sama Allah? Minta apa? Minta rahmat, betul? Minta ampunan, betul? Minta keberkahannya, minta keselamatan, minta kesehatan dan seterusnya. Itu disebut dengan doaul ibadah. Doa ada dua. Doaul mas'alah, doa kita meminta langsung kepada Allah. Artinya lisan kita jelas kita meminta kepada Allah. Lisan kita jelas kita meminta kepada Allah. Tapi di sana juga ada macam yang lain atau jenis doa yang lain adalah doa ibadah. Doa kita menyembah kepada Allah. Tatkala orang menyembah kepada Allah, tatkala orang menyembelih kambing di Idul Adha, sejatinya dia minta apa sama Allah? Minta kebaikan, ya. Minta agar pahala-pahalanya atau ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah dan seterusnya. Doa. Kemudian al-khauf, rasa takut. Ar-raja, rasa berharap kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ar-raghbah war-rahbah, berharap juga kepada Allah, rasa takut juga kepada Allah. Al-khusyur, al-khasyah, rasa takut juga. Wal-inabah, ya. Kembali kepada Allah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Wal-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah. Wal-istighatsah, apa artinya istighatsah, ikhwan? Meminta pertolongan dalam kondisi yang sulit. Itu istighatsah. Istighatsah adalah meminta pertolongan dalam kondisi yang sulit. Itu namanya istighatsah. Tatkala seorang mendapati kondisi yang sulit, kemudian dia meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah, maka meminta pertolongan dan meminta perlindungan itu disebut istighatsah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beristighatsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala peperangan Badar. Tatkala itu pasukan Nabi berjumlah berapa? 300-an, sedangkan pasukan kaum musyrikin berjumlah 1000-an, 3 kali lipat. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dalam kondisi yang sulit. Kemudian dzabah, termasuk jenis ibadah adalah nyembelih. Kemudian nazar. وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله, dan macam-macam yang lain atau jenis-jenis yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, allati amara Allah biha kulluha lillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah bahwa sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada, perhatikan ikhwan, kalau antum ada matannya, perhatikan. Allah di sini Subhanahu wa taala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Karena masjid-masjid, karena ibadah-ibadah itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa meminta bersamaan dengan Allah kepada selain Allah. Meminta bersamaan dengan Allah kepada selain Allah.
kepada sesuatu apapun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma'a. Yang ada matanya boleh diperhatikan ikhwan, ma'a itu artinya bersama. Ma'a artinya bersama. Artinya kita menjadikan selain Allah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang beribadah kepada selain Allah, yang bernazar untuk wali fulan, yang menyembelih untuk wali fulan, untuk penjaga laut selatan, untuk penjaga gunung fulan dan gunung fulan. Kalau kita katakan, kalau kita tanya dia misalnya, ya akhi, wahai saudaraku, apakah kamu menyembah kepada selain Allah? Apa jawabannya? Jawabannya tidak. Pasti tidak. Dia tidak akan mengaku bahwa dia menyembah kepada selain Allah. Dia mengatakan apa? Akhi, ini ana juga beribadah kepada Allah. Aku minta juga sama Allah. Akan tetapi aku juga minta sama penjaga laut selatan. Aku juga meminta kepada penjaga gunung. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin kita sampaikan tadi meminta kepada Allah juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang minta kepada wali, kalau kita tanya, wahai saudara, apakah kamu minta kepada selain Allah? Apa jawabannya? Tidak, aku tidak meminta kepada selain Allah. Aku minta sama Allah tapi melewati wasilah si fulan. Melewati wasilah wali kutub ini. Kalaupun dengan lisannya jelas, dia minta langsung kepada wali, maka dia tidak akan mengaku bahwa dia meminta kepada selain Allah. Dia akan mengatakan, enggak, aku enggak minta kepada selain Allah. Aku minta sama dia, akan tapi nanti siapa yang mengabulkan? Siapa yang mengabulkan? Allah. Akan tetapi hanya saja aku minta kepada wali kutub ini. Maka kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa doa itu intisari daripada ibadah. Kalau dirimu meminta kepada selain Allah, maka engkau telah melakukan perbuatan syirik. Tayyib. Wa anwa'ul ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah para ulama mendefinisikan dengan definisi yang banyak. Akan tetapi definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ismun jami'un. Doa atau ibadah adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum boleh tulis ya kawan. Ibadah, definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang definisi ini mencakup dari banyak definisi yang disebutkan oleh banyak para ulama. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tidak nampak. Titik. Baik, kita jelaskan. Ismun jami'un. Segala sesuatu. Atau sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah itu bentuknya perkataan maupun perbuatan. Perkataan maksudnya dengan zikir atau dengan tilawatul Quran atau dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu pasti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amal, perkataan maupun perbuatan. Amal di sini maksudnya seperti menyembelih. Menyembelih perkataan atau amal, ikhwan? Amal, perbuatan. Salat perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Sekalipun di dalamnya ada perkataan, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu ada ibadah yang zahir, yang nampak. Di sana juga ada ibadah yang sifatnya apa? Batin, yang tidak nampak. Artinya amalan hati. Ya, di sana ada amalan jawarih, amalan anggota badan. Di sana juga ada amalan
amalan hati. Dan semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tayyib. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir insyaallah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir." Setelah Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan macam-macam dan jenis-jenis ibadah, beliau mengatakan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah." Barang siapa yang menyerahkan salah satu ibadah yang telah kita sebutkan tadi, maka ia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia telah musyrik dan kafir. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala sering dituduh memvonis seseorang. Syekh rahimahullah ta'ala tidak ingin memvonis seorang. Akan tetapi ingin apa? Menyampaikan peringatan yang datangi dari Allah dan yang datangi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian bertanya, kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Bukan berarti kemudian kita melihat orang keluar dari rumah dukun, kemudian kita vonis. Kita tunjuk batang hidungnya, kemudian kita katakan bahwa dia telah kafir. Tidak. Kita hanya ingin menyampaikan peringatan yang datangi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datangi dari Al-Quranul Karim. Ini harus difahami nih, ikhwan. Tayyib, fahimtum? Paham semua ya? Ya. Dari perkataan Syekh ini, Syekh sering dituduh bahwa beliau memvonis orang. Tidak, beliau tidak pernah memvonis orang. Tidak pernah memvonis orang. Sekalipun orang itu tiap hari datang ke dukun, kita tidak boleh memvonis. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum dicabut nyawanya. Tayyib. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang menyerahkan satu ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia telah melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalilnya adalah wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Apa dalilnya? Ikhwan, perhatikan. Apa buktinya bahwa Syekh rahimahullahu taala tidak pernah memvonis orang? Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Boleh ditulis kemudian nanti sampai rumah dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan Allah kepada selain Allah, artinya menjadikan sesuatu selain Allah sekutu, menyamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahan akhar, berarti ia telah menjadikan sesuatu tersebut Tuhan juga bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta kepada wali kutub misalnya, orang yang meminta kepada jin misalnya, kita tanya. Kalau kita tanya misalnya, maka jawabannya pasti tidak. Kita tanya, ya akhi, wahai saudaraku, apakah engkau telah menjadikan fulan ini Tuhan? Maka jawabannya apa? Tidak. Akan tetapi sejatinya ia telah menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau berdoa bersamaan dengan Allah, maka ia telah menjadikan Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan, la burhana lahu bihi. Yang mana sesembahan itu yang ia minta kepada selain Allah, la burhana lahu bihi. Tidak ada dalilnya, tidak ada hujjahnya. Ini menunjukkan kita beribadah menggunakan apa, ikhwan? Menggunakan dalil, menggunakan hujjah. Ya. Kita tahu Allah Rabb dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Entah itu dalil di dalam Al-Quran. Apa itu dalil artinya, ikhwan? Bukti. Entah itu bukti yang tertulis di dalam Al-Quran maupun bukti yang bisa kita lihat. Yaitu kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, "Fa innama hisabuhu 'inda rabbih." Orang yang berbuat kesyirikan, orang yang berbuat kekufuran, maka hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak menghukumi dia. Apakah dia muslim atau dia bukan muslim. Kalau orang muslim nampaknya muslim, maka kita tidak boleh memvonis. Kita tidak boleh menunjuk bahwa fulan keluar dari rumah dukun. Fulan telah mempercayai dukun, kemudian kita keluarkan dia dari Islam. Tidak boleh. Faham tuh ikhwan? Karena banyak orang-orang yang tidak suka dengan Syekh rahimahullah ta'ala, bahkan benci terhadap dakwah sunnah ini, kemudian memfitnah Syekh rahimahullah ta'ala. Dan fitnahnya tanpa dalil. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan sesuatu dan beliau menyertainya dengan dalil. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan surga atau nerakanya. Allah yang menentukan ridhonya atau murkanya. Adapun kita peringatan, kabar gembira, maka kita hanya berhak untuk menyampaikan saja. Innama 'alaikal bala, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kurang alim apanya Rasul? Rasulullah SAW, ikhwan, perhatikan ini. Kita dari kemarin sampai kita menyelesaikan kitab ini, kita membahas tentang tauhid syirik, tauhid syirik, tauhid syirik. Tauhid syirik. Kita katakan yang melakukan ini dia telah syirik kepada Allah. Yang melakukan ini dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan harus kita sampaikan. Ini nasihat harus kita sampaikan tanpa kita memvonis orang. Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Ini fulan orang munafik, orang fulan munafik. Ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan hak kepada orang munafik tersebut? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap muamalah kepada orang munafik sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah kepada orang-orang muslim. Paham tuh ikhwan? Ini ilmu sangat dalam sekali, tapi harus kita sampaikan. Karena orang-orang khawarij yang tidak senang tentang dakwah ini, mereka menuduh dakwah sunnah ini dengan membawakan kitab-kitabnya Syekh rahimahullah ta'ala. Akan tapi mereka menyampaikannya dengan kebencian, dengan tuduh menuduh. Baik, insyaallah kita cukupkan. Bismillah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang mudah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.